kan tujuan itu kita sering mikir, oh the end goal. Kakak tuh melihat tujuan itu bukan sebagai kayak jabatan, posisi, tapi lebih ke aku mau jadi manusia seperti apa. Kayak Tuhan mana sih, kayak kenapa sih ini terjadi padaku? Ketika kita justru mempertanyakan, Tuhan itu sebenarnya lagi bekerja di balik layar nih. Mungkin dia malah lagi nge-shape orang-orang yang mungkin akan ngebantu kamu di masa depan gitu. Ketika kamu punya mindset bahwa all that you have is all that you need and I am enough, kamu akan berpikir cara-cara kreatif lainnya. What's up First Generation? So guys, hari ini excited banget ya karena gue mau disclaimer dulu. Hari ini tuh gue nggak ditemenin sama Arwen karena Arwen lagi kuliah di Surabaya. So hari ini gue mau kenalin dulu host baru gue, namanya Cece. Ya. So hari ini gue bakal ngobrol banget yang luar biasa sama orang yang luar biasa. So kita tuh kemarin baru ngobrol-ngobrol loh, Cek, minggu kemarin. Tapi kita ngobrolnya nggak bahas apa yang mau kita obrolin. Dan gue tuh ngobrol tuh wah seru banget. Kemarin tau nggak ngobrol apa? Tentang cinta. Jadi lu cinta sama orangnya, Pit? Apa? Cinta nih sama Bukan, orangnya. gue mau belajar sesuatu cinta lewat kakak ini gitu. Oke, tanpa berlama-lama, please welcome Kak Angela. Halo Kak. Hai. Thank you for having me. Tapi Kak, thank you banget udah buat datang ke sini karena gue tahu Kak Angela tuh sibuk banget, men. Sibuk banget benar-benar, tapi thank you banget. Dari sini kakaknya juga tadi habis ngajar ya. Iya, betul. Tapi aku pengen tahu dong kesibukan kakak tuh hari ini ngapain ya? Mungkin kenalin dulu iya, ya. Kenalin dulu. Perkenalkan semuanya, nama saya Angela Sunario, bisa dipanggil Angela. Sekarang saya mahasiswa tingkat akhir di Institut Teknologi Bandung, mengambil major Fine Arts atau seni rupa dengan fokusnya intermedia. Jadi sekarang manggil apa nih, kakak, Cece atau kakak aja lah ya. Kakak aja tadi, Cece tadi, Cece yang ini ya. Iya. Jadi kakak sekarang lagi by project itu bikin pameran. Upcoming nanti November ada pameran di Surabaya. Dan ada pameran teman kakak yang dari Jepang yang akan di Bandung pameran. Ya, jadi kedengaran lagi. Dan fokus berikutnya ada lomba kesenian yang kakak juga lagi apply. Ya, jadi kira-kira kesibukan kakak itu sekarang. Wow. Tapi lu tau gak sih, Cek, bahwa achievementnya Kak Angela tuh luar biasa banget. Oh iya. Gua kenalin ya. Oke. Kak Angela tuh pernah juara, pernah menang ikut pameran kerokan di Ceko. Di Ceko tahun 2024 kan. Kerokan pakai koin? Coba tanya. Pakai koin. Tapi kalau salah, tapi koreksi ya kayak. Itu bukan juara sih, pameran solo pamerannya. exhibition. Pameran tahun 2024 ya nggak? Yes. Sama banyak banget tapi gua saking banyaknya jadi nggak inget ya Pit. Gua kayak Angela itu duta ITB dalam bidang budaya sama well-being-nya. Nah, itu. Pertama. Nah, sorry banget gue nggak bisa nyebutin banyak satu persatu karena banyak banget. Tapi menurut Kak Angela sendiri ada nggak sih yang berkesan banget dari achievement itu? Sebenarnya setiap achievement itu semacam sebuah panggilan dari Tuhan kepada aku. Wow, panggilan. Jadi saya ingat banget ketika David ngomong ke kakak kan, banyak banget generasi muda sekarang yang bingung apa sih tujuan hidup mereka, apa sih yang kenapa sih aku ada di bumi ini dan aku harus ngapain? Itu kan pertanyaan yang kita semua miliki. Betul. Dan sebenarnya kita tuh sering banget berpikir tujuan hidup tuh sebagai sebuah destinasi. Kayak naik kereta, aku mau dari A ke B dan B itu my purpose. Tapi sebenarnya purpose itu bukan tujuan akhir, tapi justru prosesnya. Proses ketika kita mengikuti panggilan Tuhan. Dan lucunya tujuan hidup tuh akan muncul atau kita ketahui ketika kita mengikuti panggilan Tuhan. Wow. Dan makanya setiap achievement kakak itu bisa dibilang panggilan Tuhan juga. Seperti misalkan menjadi duta kampus Institut Teknologi Bandung 2022 di bidang budaya well-being. Itu sebenarnya kakak banyak mempertaruhkan proyek-proyek lainnya seperti proyek Bandung Fotografi Triennale atau proyek misalkan dapatan beasiswa yang ratusan juta. Tapi entah kenapa Tuhan tuh memanggil kakak untuk, Angela, kamu harus ngambil duta kampus ini. Maksudnya kakak nggak tahu benefitnya apa, maksudnya secara material juga nggak terlalu gimana awalnya yang aku pikir ya. Tapi teman-teman kakak tuh bilang udah ngambil beasiswa aja, ngapain ngambilin duta kampus gitu. Tapi somehow Tuhan memanggil kakak untuk jadi duta kampus itu. Dan akhirnya ketika kakak jalani, ya
itu semacam menemukan puzzle tujuan Tuhan atas hidup kakak di situ. I get to know like, oh jadi ini ya yang Tuhan inginkan ya dalam hidup aku ya. Di situ yang duta kampus. Terus misalkan kamu tadi mention juga perihal kerokan. Iya. Kerokan itu juga awalnya kakak nggak berniat untuk bikin pameran. Wow. Itu bukan lomba, itu tidak keharusan. Dan maksudnya kakak waktu itu kan jadi student representatif atau semacam ketua dari 50 anak gitu ya. Dan di situ kerjaannya sudah banyak sekali untuk program IISMA ini. Namun awalnya tuh kakak tuh cuma ngomong ke duta besarnya. Kakak bilang, Mbak, saya pengen bikin karya nih di Ceko gitu. Wow. Terus mbaknya langsung bilang, ya udah bikin pameran aja. Wow. Semendadak itu. Iya, jadi itu pas banget saat landing dari kita dari waktu itu kan Indonesia, Dubai, terus habis itu Dubai, Ceko. Pas turun di Vltava Havel di airportnya itu, kita disambut oleh KBRI dan kakak cuma iseng aja ngomong, oh saya pengen bikin karya nih gitu. Tapi sama dari kedutaannya bilang, ya udah bikin pameran aja sekalian gitu. Kami akan support. Itu tuh lagi di Ceko kan? Lagi di Ceko, pas saat hari pertama landing. Oh, jadi persiapan bikin pamerannya berapa lama, Kak? Ya kakak awalnya nggak kepikiran bikin pameran. Jadi maksudnya nggak ada ide untuk bikin pameran. Dan justru ide itu tuh kadang tadi ya, makanya kita tuh harus peka akan sekitar kita, akan tanda-tanda dari Tuhan. Karena Tuhan bisa berbicara melalui banyak cara. Wow. Bikin pameran aja, kami akan support gitu. Terus, oh gitu ya, terus kayak kan penerbangan itu kan sangat berjam-jam dan sangat capek ya. Iya. Dan dari Vltava Havel itu di Praha, kami ada waktu 3 jam naik bis ke Olomouc, kota pelajar kakak. Yang harusnya semua orang pada tidur, capek. Di situ kakak tuh bersemangat gitu. Wow. Berapi-api kayak, wah gimana bikin karya apa ya, bikin pameran apa ya. Dan itu excitement yang apa ya, Tuhan kasih lah. Kayak misalnya ilham atau visi yang Tuhan kasih ke kakak waktu itu. Caranya gimana, bikin karya apa, itu nggak tahu gitu. Wow. Dan lucunya tuh persiapannya, tadi kan Cece namanya persiapan ya. Kakak tuh cuma I have faith, kayak aku nggak tahu gimana caranya Tuhan, kayak cuma kalau misalnya memang engkau ingin bikin pameran, aku ingin pameran, ya engkau yang menyediakan gitu. Karena kadang perihal budget, perihal lokasi, perihal konsep, semua kan harus dipikir mitranya, dan ini kayak one man show banget. Panitianya juga sendiri banget gitu kan. Tapi untungnya dibantu sama teman-teman Ceko. Dan bahkan segila-gilanya ya, aku bisa bilang bahwa pameran itu adalah a miracle. Wow. A million little miracles yang Tuhan kasih ke aku untuk hingga akhirnya jadi pameran ini. Karena apa ya, banyak kendala lah. Aku mungkin nanti bisa diceritain detailnya, cuma banyak kendala. Tapi intinya aku bisa sampai bikin pameran itu bukan karena kekuatan aku, bukan karena aku yang hebat gitu. Bukan karena aku yang jago ngomong atau jago bikin konsep, tapi itu karena Tuhan yang menempatkan orang-orang yang di sekitar aku untuk bantu aku gitu sih. Wow. Tadi gue tuh Angel tuh bilang sempat mention tentang tujuannya. Emang menurut kakak itu tujuan kakak sendiri itu apa sih? Kan tujuan itu kita sering mikir, oh the end goal of something. Tapi kakak tuh melihat tujuan tuh bukan sebagai kayak jabatan, posisi, tapi lebih ke aku mau jadi manusia seperti apa. Makanya kan kalau kamu lihat bahasa Inggris kan kita dibilangnya human being, bukan human doing. Kalau human doing berarti kamu misalnya posisi saya ingin menjadi misal businessman saja misalkan, atau saya menjadi seniman saja gitu. Tapi seniman seperti gimana? Menginspirasi yang kayak gimana? Kalau misalnya kita sebatas hingga kayak aku pengen jadi seniman gitu, atau aku pengen jadi technician, itu kan kita hanya fokus pada human doing-nya. What we do. Tapi kan makanya kita nggak pernah bilang kamu human doing, tapi kita we are human being. Who you wanna be? Kamu ingin jadi orang seperti apa? Dan ketika kita fokus pada human being, kita tidak lagi fokus pada tujuan akhirnya, tapi dalam setiap proses hidup kita lagi menjalani our purpose. Tujuan kita. Jadi ketika kita lagi mungkin misal dalam kebingungan, kita ngikutin panggilan Tuhan yang mungkin kayak ini nggak relevan, nggak nyambung sama apa yang aku pikir tujuan aku. Tapi kita kayak ngikutin, we become obedient, kita taat.
somehow Tuhan akan menyingkapkan hal-hal bahwa ya kita sebenarnya lagi ngejalanin purpose kok, cuma mungkin kitanya aja yang nggak sadar gitu. Wow. Gitu sih. Jadi kadang kayak gue pengen masuk seni nih contohnya, tapi waktu gue ngejalanin kadang masih ada rasa struggle atau bener nggak sih kalau ada rasa kayak gitu. Yeah. Tapi jujur gue juga pernah loh, gue ngalamin sama yang kayak gitu. Gue nggak tahu bahwa ini tuh panggilan atau bukan. Waktu itu gue tuh dijangkau buat datang ke gereja ICC kan, dan gue tuh dari background yang nggak mungkin banget jadi pemimpin lah ya. Tapi waktu gua menjalani, lu mau nggak jadi waktu itu jadi core team dulu kan awalnya. Lu core team dulu, tapi waktu gua melayani itu kayaknya ini bukan panggilan gua gitu. Tapi gua enjoy gini ngelakuinnya. Tapi kayak melayani orang-orang gitu yang orang-orang tuh beda-beda banget pikiran kan. Tapi gua suka banget tadi waktu kayak Angel bilang kayak gitu. Gua tuh jadi ingat sama cerita kitab yang waktu Yesus nyembuhin orang pakai lumpur beneran nggak sih? Yang waktu yang Yesus masukin mata kan awalnya yang dia lakuin buram akhirnya lihat. Nah, bener banget waktu bener-bener itu adalah tujuan hidup aku pribadi. Awalnya emang buram, tapi waktu kita jalanin dengan enjoy, bener-bener gitu ya. Tapi bener-bener banget, setuju banget. Tapi menurut lu ada nggak sih kayak tujuan sendiri buat hidup lu sendiri? Proses ya. Kalau proses sebenarnya aku kan anak fashion. Aku kuliah di major fashion design. Dulu tuh dari kecil justru aku tuh nggak berpikiran sama sekali bakal suka atau justru bakal kerja di bidang kesenian. Karena dari dulu aku sukanya kayak masak, bikin kue, baking. Tapi saat aku SMA, aku mau kuliah di luar negeri. Karena aku ada tujuan university yang aku mau itu, aku nggak dibolehin sama orang tua aku. Nah, aku jujur aja waktu itu aku marah, aku kayak kenapa sih nggak boleh? Aku pengen banget ini dari dulu padahal. Tapi ya udah aku ikutin, aku jalanin dulu ya. Akhirnya aku nemu kesukaan. Itu tuh sebenarnya ceritanya lucu banget, Pit. Waktu itu aku lagi umur 17, 17 kan, kayak cewek-cewek biasa. Bikinlah baju. Dia bikin baju, terus aku ngeliat si desainernya Cici ini, kayak wah bagus banget. Kok bisa bikin dari gambar gini-gini doang yang kayak, Ci aku mau kayak gini ya, kayak gini. Terus dia gambarin. Terus habis itu, oh iya kayak gini. Menurut Cici bagus gini. Terus habis itu dia bikin prosesnya, aku lihat prosesnya sama fitting. Terus kayak wow, aku benar-benar suka. Terus yang kayak aku ngerasa cantik, aku ngerasa luar biasa banget. Dari situ aku kayak mikir-mikir, apa aku fashion design aja ya? Di situ aku cari-cari di mana ya fashion design di Bandung yang bagus. Nah aku nemu lah Marnat. Jadi aku di sini. Dan sebenarnya awalnya sebelum masuk pun aku kayak bener nggak ya aku masuk fashion design di Bandung? Soalnya kan aku nggak tahu dunia fashion design, aku nggak pernah mau kesini, tapi ya oke lah aku jalanin, aku apply, keterima, keterimanya pun gampang banget, aku kayak aku datang ke pamerannya, nanya kayak fashion design gimana sih Ci, gini, iya gini, terus habis itu, kalau mau daftar di mana, ini isi formnya aja, terus aku scan ya, aku isi, terus ini gimana lagi, masukin paspor, terus masukin rapor paspor. Kira mau traveling. Aku masukin rapor, terus udah gimana? Udah keterima. Terus kayak, udah keterima? Terus kayak terus jadi udah nggak ada jalan mundur lagi nih. Bener-bener udah fashion, masuk ke fashion. Terus lah aku jalanin. Ternyata sekarang betul banget. Aku ngerasa aku dipakai banget di sini. Kayak aku bisa ngebantu anak-anak. Waktu itu aku bikin encounter camp. Aku jadi salah satu panitia acaranya. Dan sekarang aku dipercaya sama Ko Will buat jadi core teamnya High School Check. Aku pelayanan di high school. Dan mungkin amin kalau emang tujuan aku melayani di sini, aku bisa melayani banyak orang di high school. Jadi kayak aku benar-benar tujuan aku tuh sebenarnya kayak ini, tapi aku nanya ke Tuhan. Iya sih emang nggak masuk, tapi ada prosesnya dari A ke B ke C yang mungkin sampai sekarang aku nggak tahu akhirnya di mana gitu. Tapi selama aku jalanin, kalau itu menjadi berkat bagi orang dan diri sendiri, aku percaya itu dari Tuhan. Berarti
panggilan yang lu suka tadi itu bukan hanya buat kebutuhan diri lu sendiri deh, Betul. tapi lebih memberkati orang-orang juga. Iya, Wow, keren banget nih orang-orang di sini, euy. tapi kan kalau aku pribadi, tapi kita ganti topik lah ya. Kalau aku pribadi, bahwa aku tuh kan dari kecil orang yang suka sepak bola, bermain di luar, bermain olahraga, sampai akhirnya aku bertumbuh dewasa dengan orang yang suka bersosialisasi, suka ngobrol. Bahkan cara aku gimana ya, udah bahasanya tuh energi aku supaya ini aku dengan ngobrol sama banyak orang. Jadi extrovert, extrovert. Ya. Nah, kalau Kak Angel sendiri, ceritain dong waktu kecil tuh gimana gitu. Waktu kecil. Original story lah. Original story lah. Iya, jadi aku tumbuh dan berkembang di Cikarang, kelahiran tahun 2002. Dan Cikarang tuh sebuah kota, tahu Cikarang nggak ya? Tahu dong. Ya. Walaupun aku orang Amerika gini tahu sebenarnya. Oh gitu ya. Indonesia. Apa yang kamu pikirkan ketika kamu dengan Cikarang? Cikarang, pabrik. Pabrik ya. Sekarang. Ya, sekarang ya. Iya, jadi Cikarang tuh salah satu kawasan industrial. Iya. Dan di mana-mana tuh pabrik, polusi, jalan rusak, truk. Jadi Pungli. Iya. sorry. Ya. Nggak tahu ya. Tapi di mana orang-orangnya mayoritas hidup dengan pemikiran yang kapitalistik gitu. Wow. Jadi orang-orang melihat seseorang tuh jadi aset gitu. Kamu berfungsi apa ya? Kamu punya aset apa ya yang bisa kita timbal balik gitu. Jadi kebanyakan orang tuh melihat seseorang tuh bukan karena dia manusia, tapi kebanyakan karena lu ada manfaat apa. Sampai segitunya karena pemikiran yang sangat kapitalistik dan mencari keuntungan. Dan sedari kecil orang tua aku itu ada cerita lucu. Jadi awalnya tuh kakakku tuh yang sering fashion show. Okay. Aku anak kedua dari 3 bersaudara. Dan kakakku ini beda 2 tahun sama aku. Intinya dia dilesin banyak piano apa semua. Terus ada fashion show ceritanya di mall itu. Terus tapi udah pakai baju Minang gitu kan, udah fashion show jalan, tapi kakakku tuh nggak berani gitu. Tapi somehow aku yang cuma pakai baju kayak baju Cina gitu lah, anak kecil yang nggak ada nomor pesertanya, itu ikut maju aja gitu, dan malah kayak pose-pose juga gitu. Dan sampai MC-nya tuh bilang kayak, ini anak kasihan banget nggak didaftarin lomba juga gitu, karena ini anak maju tapi nggak ada nomornya gitu. Iya, jadi dari situ orang tua aku melihat bahwa ini anak kayaknya emang suka tampil ya kayaknya ya, dan maksudnya berani gitu, pede. Dan dari situ aku banyak dilesin seperti misalkan modeling, presenter, acting, piano, baik itu jazz maupun klasik, vokal, kemudian ada balet, ada tari Bali, matematika juga, Inggris juga mungkin ya, kalau aku inget ya. Dan jadi sepanjang aku masih SD ya mungkin aku juga banyak bekerja gitu ya jatuhnya ya, dan fashion show. Dan mungkin kayak si David juga sempat lihat iklan yang Biskuat itu ya. Boleh sebutin nih rata-rata nih. Banyak tau. Ya ada lah itu Biskuat. Iya banyak banget ini. Kaget itu kayak ini anak tahu ya. David ini stalker sebenarnya. Iya. Iya, terus ya tapi yang jadi pemikiran, aku dulu awalnya mikir aku bakal jadi musisi awalnya. Karena di SMA itu aku pelayanan keyboard di GAT DNA, salah satu gereja anak muda lah di GBI Rayon 8. Dan di situ aku tuh sampai udah main di KKR, main di album mereka, dan maksudnya udah kayak gue musik banget musik banget gitu. Tapi ada satu titik di mana awalnya aku pengen dapat beasiswa ke Berkeley gitu ya, university. Tapi karena kondisi finansial keluarga dan kondisi realitanya nggak bisa gitu, it really crushed my heart gitu. Itu benar-benar sangat menghancurkan diri aku. Seolah-olah kayak identitas aku yang aku pikir aku bakal jadi musisi, gue musik banget, tapi aku harus belajar untuk mengikhlaskan. Kalau dan itu sakit banget karena ibaratnya it's all that you know about yourself. Misalkan kamu udah melihat diri kamu sebagai musisi, apa udah di planning jangka panjang apa, dan kamu juga berkata ke semua orang kayak lu mau jadi musisi, tapi turns out itu bukan jalannya gitu.
Dan itu sangat heartbreaking gitu untuk mengetahui itu. Dan ada suatu titik kayak Tuhan tuh sampai ngasih, maksudnya orang tua kakak tuh pindah kan jadi farmasi ya awalnya, dan gak ada pikiran sampai anak ini jadi seni gitu, gak ada gitu. Dan tapi nggak tahu kenapa Tuhan tuh taruh di hati kakak FSLD ITB gitu. Terus aku bilang ke Tuhan kan, Tuhan aku dari jurusan IPA gitu. Dan kalau misalkan mau ambil di FSLD aku harus ambil soshum. Oke lah, gue belajar lah. Tapi aku nggak pede gitu. Aku nggak yakin aku bisa untuk ambil tes soshum dan masuk FSLD ITB. Makanya aku bilang ke Tuhan begini, Tuhan kalau misalkan emang Engkau ingin aku masuk ke ITB, emang ini memang jalanmu, tolong kasih aku masuk lewat jalur SNMPTN atau jalur SNBP namanya sekarang. SNBP. Jalur raport. Karena aku nggak bisa Tuhan, kalau misalkan aku udah bilang aku nggak bisa gitu. Jadi ya udah, I tried my best. Aku cuma ngikutin tanda Tuhan ya, aku minta petanda Tuhan terus gitu. Dan pegang iman aja, kalau misalnya Tuhan bikin aku di sini, Tuhan pasti buka jalan gitu. Wow. Dan turns out Tuhan buka jalan gitu. Sampai makanya ketika pas ngebuka portal yang LTMPT ya waktu itu ya, ngebuka terus kayak nggak tahu kenapa teh aku udah punya feeling kayaknya ini emang masuk sih gitu. Terus pas dibuka kayak masuk beneran gitu kan. Terus kayak itu langsung wah heboh lah satu rumah gitu lah, karena apa ya, nggak kebayang aja, maksudnya kayak aku yang ambil IPA terus tiba-tiba masuk yang soshum gitu. Terus ya dari situ kakak juga bingung kayak oke, gue masuk FSLD ITB gitu, terus what's next? Aku nggak yakin gitu, maksudnya aku nggak tahu aku mau jadi apa. Bahkan jurusan seni rupa pun itu jurusan yang paling aku tidak minati, kayak apaan sih seni rupa, nggak ada duitnya, bikin karya doang ngabisin duit gitu kan. Mending desain interior atau di cafe, desain produk yang lebih ngasihin cuan gitu. Tapi ya lucunya justru jurusannya aku paling nggak suka, somehow aku terpanggil ke situ. Like come on man gitu. Wow. Kayak aku gak pengen banget ke sini, cuma kayak ternyata Tuhan tuh ya tadi ya, lucunya tuh apa ya, karena rancangan aku itu bukan rancangan Tuhan ya. Seperti Yeremia 29:11 kan, rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tapi melainkan rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Wow. Dan tadi yang calling yang aku bilang itu, calling itu nggak selalu harus kayak tujuan hidup kamu ada menjadi seniman gitu, nggak gitu ya. Tapi kadang sesederhana kayak lu masuk seni rupa, atau misalkan the next step gitu loh. Kadang the next step juga bisa gitu. Atau misalkan coba lu baca buku ini gitu, atau lu coba kerja project ini, atau lu coba jadi duta kampus gitu. Karena panggilan tuh nggak selalu harus kayak yang the end point yang jauh banget ya. Tapi kadang the next step gitu. Terus ya misalnya Isma juga gitu, itu juga panggilan Tuhan. Terus misalkan banyak lah panggilan Tuhan dalam hidup kakak, yang kakak akhirnya ya belajar untuk mendengarkan, belajar untuk taat gitu. Ya mungkin itu kayak original story-nya aku kali ya, sedikit ya. Tapi keren banget, tadi gue mention banget yang gue tuh gak suka banget di ini, tapi Tuhan panggil di situ. Nah tapi misalnya nih buat ada orang-orang yang lagi nonton, orang-orang lagi yang nggak tahu bahwa mereka lagi nggak tahu bahwa itu tuh panggilannya, atau mereka lagi ragu, kakak mau ngomong apa sama mereka? Buat mereka yang lagi ragu sama panggilannya, jangan khawatir, Tuhan tuh nggak pernah ninggalin kamu. Wow. Tuhan tuh bukan Tuhan yang diam. Come on. Dia Tuhan yang mendengarkan. Just ask. Wow. Makanya kan di Yeremia 29 kan ada lanjutan di bawahnya kan. Jikalau engkau mencari aku, maka kamu akan menemukan aku. Come on. Jadi sometimes mungkin Tuhan tuh banyak ngasih tanda, banyak ngasih ilham, ngasih pertanda lah, tujuan atau calling. Cuma mungkin kitanya aja yang nggak peka gitu. Wow. Jadi learn to listen gitu, learn to listen dan tenang. Ini bukan akhir dari segala-galanya. Kamu masih hidup, buktinya kamu masih hidup berarti Tuhan masih ada rencana buat kamu. Tuhan nggak bakal diam, dan Tuhan tuh penuh kasih lah. As long kamu mau jujur, mau bertanya, mencari, you will find the answer. Wow.
That's good, keren banget. Iya. Nah, tadi gue pengen spill banget yang peka. Tapi menurut Kak Angel sendiri, gimana sih supaya kita peka gitu? Sama bahwa ini tuh dari Tuhan loh. Betul. Aku juga kadang suka ngerasa kayak, Iya. ini teh suara Tuhan atau suara hati aku ya? Keinginan gue atau Iya, keinginan bener. Tuhan ya sih? Benar. Kalian pernah pacaran nggak? Pernah. Belum. Serius? Belum. Tidak belum. Nanti kalau yang single bisa Bisa. Berarti kalau yang single berarti Buat nanti, Pit. nggak ngerti lah ya. Enggak juga. Tapi ya oke lah, mungkin nggak sahabat mungkin. Sahabat punya. Soulmate. Punya. Pernah nggak sih lu punya soulmate atau sahabat yang lu nggak usah ngomong tapi lu tahu? Tahu. Kayak chemistry-nya dapet gitu. Oke. Oh iya, Ada. iya ada. Atau biasanya kalau misalnya orang pacaran kan kayak, oh gue tahu nih si cewek gue lagi marah gitu. Oh, atau iya. misalkan si Ada. cowok gue kayaknya dia perasaannya lagi banyak masalah deh atau apa. Tapi dia nggak ngomong. Iya. Cuma you just know gitu. Iya. Ya itu sama gitu. I see. Wow. Berarti gue harus tetap berhubungan sama pribadinya tersebut. Iya, kalau misalnya dalam konteks kamu berarti pribadi Tuhan berarti. Ya betul. Iya masih pribadi Tuhan. Gue peka. Itu cuma nama sama siapa, Pip? Enggak, gue bercanda Edan. Aneh nih. Kesannya kan kemarin ngomongin tentang cinta. Oh iya. Iya, jadi selama kita tadi ya, kita mengingat Tuhan, kita stay connected, kita ya kayak sama kayak orang pacaran aja, atau mungkin yang belum pacaran mungkin sama kayak yang teman sahabat gitu ya. Oke. You just know ketika lu sering-sering kasih waktu. Dan kadang tuh kalau misalkan lu pacaran sama orang, kan lu nggak mungkin terus-terusan kayak gue mintanya dipahami, Oh yes. atau gue mintanya lu ngerti gue gitu, atau lu minta cowok lu atau cewek lu ngasih lu terus ke lu gitu. Tapi kan itu jadi one sided love ya. Yes. Tapi if it's like, aduh maaf aja bahasa Inggris, kalau misalkan itu hubungannya dua arah, ada dialektika atau dialog gitu di situ, maka kamu akan lebih memahami pribadi yang satunya lagi. Oke. Berarti harus berhubungan ya. Betul. Hubungan tuh dua arah, Dua bukan arah. transaksi teman-teman. Yes. Ya. Ini kayaknya pengalaman pribadi ya. Aduh. Biar kita peka tuh, berarti kita harus kenal sama pribadinya. Yes. Oke. Tapi menurut kakak sendiri, seniman tuh apa sih? Everyone is an artist. Hmm. Setiap orang adalah seniman. Bapak proklamator kita, Insinyur Soekarno, yang menciptakan proklamasi deklarasi itu. Thomas Alva Edison yang membuat lampu. Seorang seniman, dia adalah seseorang yang punya pemikiran yang bebas. Kenapa pemikiran bebas itu penting? Karena inovasi-inovasi itu hanya akan lahir ketika ada pemikiran yang bebas itu. Wow. Jadi sebagai seorang seniman itu juga bisa dibilang kayak also a scientist gitu, yang banyak eksperimen, banyak mencoba, tidak takut untuk mempertanyakan apa yang normal. Dan seniman itu kan, karya seni itu kan applied philosophy ya, apa yang dipercaya atau yang dibikinkan atau dipikirkan oleh seniman tuh akan menjadi karya. Jadi seorang seniman tuh orang yang punya pemikiran yang bebas sih menurut aku. Wow. Sebelum Thomas Alva Edison bikin lampu, Kak Angela ini udah menyala duluan. Menyala. Tapi dari keluarga sendiri emang udah ada yang seniman itu? Dari om aku yang jauh, dia di Bali, dia salah satu desainer di Joger, Joger Bali, kalau kalian tahu, iya, begitu sih. Wow. Nah, ini yang aku tahu sih, yang gue tahu tuh bahwa mungkin banyak orang yang takut masuk seniman kayak tadi berarti, dan nggak ada duitnya dan Nggak ada duitnya. apa sih modelannya gini Iya, apa palingnya jadi gondrong. ya gondrong gitu kan. Terus dadakan. Paling juga kerjanya di apa tuh Braga gitu. Memurah. Yang kayak gitu-gitu, gimana sih kakak meyakini orang-orang itu bahwa meyakini orang-orang yang punya perspektif itu bahwa seniman tuh nggak gitu loh? Kita kadang mikir kayak, oh kita nggak bisa bantu orang nih karena gue butuh bantuan juga gitu. Tapi sebenarnya nggak juga. Ternyata Tuhan tuh ngajarin kakak bahwa justru di posisi yang kamu butuh bantuan, mungkin dengan bantuin orang lain tuh kamu bisa heal juga gitu. Wow.